kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai marketplace analysis for e-commerce. Anggota kelompok kami ada saya Lavinia Rosida dengan NIM 1961104, ada Hemas Wahyu Kedaton dengan NIM 1961138, dan ada Putri Nurdiana dengan NIM 1961139. Definisi marketplace analysis for e-commerce: kemampuan analisa yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang bisnis, dan dapat memahami keadaan pasar dengan menetapkan strategi yang tepat untuk memasarkan produk, sehingga mampu memberi banyak keuntungan agar bisnis berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Introduction atau pengantar. Bagaimana perusahaan dapat meninjau kehadiran mereka di pasar online untuk meningkatkan visibilitas di berbagai titik kontak pelanggan. Jalur untuk membeli sekarang jauh lebih rumit karena keputusan pembelian dipengaruhi saat mengakses situs media sosial melalui desktop dan situs seluler. Business and revenue model for e-commerce. Model bisnis dan pendapatan untuk perdagangan elektronik. Komunikasi elektronik juga telah memunculkan banyak model bisnis dan pendapatan baru yang menarik. Salah satunya menggunakan kanvas model bisnis yang merupakan kerangka kerja yang sangat baik untuk meninjau model bisnis untuk bisnis startup online dan bisnis yang sudah ada yang mengembangkan proposisi baru, terutama mempertimbangkan elemen sisi penjualan dari e-commerce daripada bisnis digital secara keseluruhan. Online marketplace analysis atau analisis pasar online, ketegasan strategi. Memahami elemen online dari lingkungan organisasi adalah bagian penting dari analisis situasi untuk pengembangan strategi bisnis digital. Sejumlah kerja untuk menganalisis pasar langsung dari lingkungan mikro. Strategi agility atau kelincahan strategi, kemampuan untuk berinovasi dengan memperoleh keunggulan kompetitif dalam pasar organisasi, kemudian mengevaluasi strategi alternatif secara efisien dengan memilih, meninjau, menerapkan strategi yang sesuai. A process for online marketplace analysis, proses untuk atau analisis pasar online. Analisis pasar online atau ruang pasar adalah bagian penting dalam mengembangkan rencana bisnis digital jangka panjang atau membuat kampanye pemasaran digital jangka pendek. Hal pertama yang harus dilakukan adalah riset mengenai kondisi industri saat ini, lalu menentukan target marketing serta branding untuk identiti dari sebuah toko online tersebut. Location of trending in the marketplace atau lokasi perdagangan di pasar. Pasar elektronik baru memiliki banyak lokasi virtual alternatif di mana organisasi perlu mempromosikan dirinya untuk berkomunikasi dan menjual kepada pelanggannya. Review or marketplace channel structures atau tinjauan struktur saluran pasar. Struktur saluran pasar menggambarkan cara produsen atau organisasi menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggannya. Saluran distribusi terdiri dari satu atau lebih perantara seperti grosir dan pengecer. Location of trending in the marketplace, lokasi perdagangan di pasar. Perspektif lain tentang konfigurasi berkaitan dengan posisi perdagangan dan kekuatan relatif di antara pemain yang berbeda dalam pasar. The importance of multi-channel marketplace models atau pentingnya model pasar multi saluran. Pembeli online biasanya menggunakan saluran saat mereka mengikuti perjalanan pelanggannya, saat mereka memilih produk dan berinteraksi dengan merek tidak menggunakan internet, tetapi menggunakan media lain. Commercial arrangement for transaction atau pengaturan komersial untuk transaksi. Pasar juga dapat dipertimbangkan dari sudut pandang lain jenis pengaturan komersial yang digunakan untuk menyepakati penjualan dan harga antara modal dan pemasok. Summary of the type of intermediary atau ringkasan jenis perantara. Perantara bervariasi dalam cakupan dan layanan yang ditawarkan, jadi
Tentu saja, istilah telah berkembang untuk menggambarkan jenis yang berbeda. Jenis perantara utama yang diidentifikasi sebagai bagian dari analisis pasar online. Different type of online intermediary and influencer. Berbagi jenis perantara online dan pemberi pengaruh. Mengidentifikasi berbagai jenis perantara online sebagai mitra potensi untuk mempromosikan bisnis online adalah bagian dari analisis pasar. Melihat secara mendalam berbagai jenis perantara dan model bisnis dan pendapatan yang mereka dapat. The importance of search engines atau pentingnya mesin pencari. Mesin pencari adalah jenis perantara utama bagi organisasi yang memasarkan layanan secara online. Karena saat ini metode utama untuk menentukan informasi tentang perusahaan dan produknya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Nurdiana, NIM 1961139. Di sini saya akan melanjutkan slide ke-8. Business model for e-commerce atau model bisnis untuk e-commerce. Model bisnis online sangat penting untuk memulai bisnis online baru. Namun, penting juga bagi bisnis yang sudah ada untuk memikirkan opsi untuk menyempurnakan model bisnis dan menambahkan layanan baru ke dalam penawaran dengan mempertimbangkan peluang baru oleh internet. Yang pertama, model pendapatan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menciptakan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian atas investasi. Untuk perusahaan yang sudah ada, model pendapatan terutama didasarkan pada pendapatan dari penjualan produk dan layanan. Yang kedua, penerbit online dan pendapatan perantara. Untuk penerbit, ada banyak pilihan untuk menghasilkan pendapatan online berdasarkan iklan dan biaya penggunaan layanan online. Ditinjau dari jenis bisnis lain seperti situasi perbandingan harga, jejaring sosial, dan situs tujuan yang dapat membawa iklan untuk menambahkan pendapatan. 3. Menghitung pendapatan untuk bisnis online. Pencatatan ini berguna untuk mengetahui total barang yang terjual dan beberapa jumlah transaksi yang terjadi. Pemilik situs dapat mengembangkan model pendapatan potensial, tergantung pada campuran teknik menghasilkan pendapatan dari 4 opsi pendapatan utama yang digunakan pada sitisan online. Meninjau cara mengevaluasi potensi rintisan internet baru, banyak bisnis yang perdagangan utamanya ada di internet, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas peluang bisnis baru dan model pendapatan yang dibuka oleh internet. Yang pertama, menilai bisnis online. Seperti halnya semua perusahaan baru, sulit bagi investor untuk menilai keberlanjutan jangka panjang perusahaan rintisan. Ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, menilai rintisan internet. Menerapkan teknik arus cash diskon tradisional untuk menilai suatu nilai potensial dari internet startup atau dotcom menunjukkan bahwa teknik tradisional tidak bekerja dengan baik ketika profitabilitas negatif, tetapi pendapatan tumbuh pesat. Terdapat 6 kriteria yang digunakan untuk menilai perusahaan, yaitu konsep, inovasi, eksekusi, trafik, pembiayaan, dan profil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.